Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Apa kabar saudara semua pagi hari ini? Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita mau baca satu ayat yang tercatat di dalam Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Kita semua tahu bahwa ayat ini berbicara mengenai Yesus dicobai di padang gurun yang memang tercatat di Injil Sinoptik, yaitu di Markus, Matius, dan Lukas. Ya, Lukas pasal yang keempat, Matius pasal yang keempat, Markus pasal yang pertama. Nah di sini, di Markus pasal yang pertama ayat 12 ini, dicatat bahwa dengan singkat ya, bahwa tidak digambarkan segamblang seperti di Matius dan di kitab Lukas. Ya, Markus punya sudut pandang tersendiri dalam hal ini. Dan namun yang ingin saya bagikan ke saudara pada pagi hari ini adalah kita tidak hidup di dunia memberi diri kita untuk dicobai, untuk tahu seberapa kuat kita. Dan juga pun bukan berarti saat itu Allah dengan sengaja ya menjebloskan Yesus untuk dicobai di padang gurun. By the way, kalau saudara baca ayat-ayat yang sebelumnya, Yesus baru saja dipenuhi dengan Roh Kudus setelah dia dibaptis dan air dan juga dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini masih berkaitan dengan yang minggu lalu kita sama-sama ikuti selama 10 hari. Kita mengikuti pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa menantikan kepenuhan akan Roh Kudus selama 10 hari. Ya, kita berdoa dan dipenuhi, dan kalau mungkin sekarang ini saudara mengalami sesuatu, itu bukan berarti Roh Kudus sengaja, bahasa Jawanya adalah dijajal saudara. Ya, bukan dienreyen gitu ya, atau dicobai. Kuat gak sih kamu? Bukan. Tapi kita harus mengerti konteks dari ayat ini supaya kita tidak salah kaprah. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa dengan segera roh drives him forth, mendorong dia untuk berada di wilderness, ke padang gurun. Ya. Dan di dalam padang gurun dicatat di Matius dan juga Lukas selama 40 hari dicobai oleh, saudara lihat nanti di Matius dan Lukas, Satan, S-nya huruf besar, berarti the devil himself. Ya, iblis itu sendiri, bukan antek-anteknya, tetapi iblis itu sendiri. Ya, dan juga dicatat di Matius dan juga di Lukas digambarkan secara detail bahwa pencobaan ini terjadi seketika setelah Yesus dibaptis. Seperti saya katakan tadi, kalau Matius dan Lukas itu terjemahannya lebih, kata kerjanya dalam bahasa Yunani lebih lembut, yaitu diterjemahkan dipimpin ke padang gurun. Tapi di kitab Markus ini digunakan kata yang lebih drastis, kata kerja yang lebih drastis. Di kitab Markus ini digunakan kata ekbali. Ekbali itu artinya roh Tuhan itu mendorong dia
keluar. Drives him out. Seperti itu. Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk apa? Yang perlu saudara renungkan di sini adalah bukan berarti Yesus sedang dipaksa berlawanan dengan kehendak pribadi Yesus. Kita semua tahu bahwa kehendak Yesus, makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Dan di sini juga tidak dicatat ada indikasi dari bahasa aslinya bahwa Yesus dipaksa berlawanan dengan keinginannya sendiri. Atau misalnya Yesus itu enggak mau. Dan kemudian harus disetir untuk kamu harus ke padang gurun Yesus. Tidak. Tetapi intentionnya atau maksudnya itu ternyata sebaliknya justru. 180 derajat berbeda. Sebuah dorongan yang sangat kuat dari roh. R huruf besar. Ya, yang dijemput atau dijumpai dengan kemauan atau willingness, ya, persetujuan dari Yesus. Maka Yesus masuk ke pencobaan ini bukan melawan kehendaknya. Tetapi ya, Yesus di awal-awal pelayanannya tentunya secara kalau kita manusia, tentunya kita mau menghindari konflik di awal-awal pelayanan. Ya, kadang-kadang kita pun secara tidak sadar mencemplungkan diri kita ke pencobaan. Tetapi Yesus ini seolah-olah digambarkan dengan sengaja memberi diri untuk dicobai. Ya, artinya di sini dikatakan, saya ulangi sekali lagi, Yesus dibawa oleh Roh Bapa, Allah Bapa. Setiap godaan atau pencobaan yang harus terjadi dan pada saat itu sedang terjadi, itu merupakan kehendak Allah Bapa bagi Yesus. Jangan dihentikan di situ. Kehendak Allah Bapa bagi Yesus. Di mana pelayanan Yesus dimulai dengan sebuah peperangan melawan, bahasa Ibraninya adalah Hasatan, ya, the accuser. Jadi Yesus memulai pelayanannya dengan berhadapan dengan sang penuduh yang selalu memberikan tuduhan-tuduhan. Dan saudara kalau baca pencobaan di padang gurun, saudara lihat apa yang iblis katakan. Kamu kan Tuhan Allah, coba ubah batu ini jadi roti. Kamu katanya anak Allah, coba jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah. Kan pasti nanti malaikat menatang engkau. Selalu iblis melontarkan kalimat yang seperti itu. Dan sebelum kita semua melalui ini semua, melalui setiap godaan dan cobaan dari iblis, Yesus sudah melalui terlebih dahulu. Yesus sudah melakukannya dan Yesus sudah menang karena dipimpin oleh Roh. Dan ini merupakan kehendak Yesus, kehendak Allah Bapa, kehendak Allah Bapa bagi pelayanan anaknya, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Baptisan air Yesus itu terjadi di padang gurun. Dan ketika Roh itu drives Jesus out, ekbali, ke wilderness, ke padang gurun, ya, digambarkan bahwa lokasinya kurang lebih di sekitar Yordania sana. Dan ketika dikatakan bahwa Yesus itu dipimpin ke padang gurun, bukan untuk menjatuhkan Yesus, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa. Supaya dunia tahu yang namanya Juru Selamat itu tidak jatuh dalam pencobaan. Karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Pagi hari ini kita semua tahu roh itu penurut tapi daging itu lemah. Kalau kita tidak mau jatuh dalam pencobaan, kita harus tunduk pada Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa seperti Yesus, berkemenangan,
Apapun yang sedang menggerogoti hati saudara pagi hari ini, kita mau belajar dari Yesus. Yesus dipimpin oleh Roh. Dan Roh yang sama bagi kita diperkenalkan sebagai Parakletos, Roh Kudus. Itu ada bersama dengan kita, memimpin kita, menuntun kita kepada segala kebenaran. Mari terus izinkan Roh Kudus menuntun, memenuhi saudara setiap waktu. Saudara kalau mengikuti KPK juga di Gereja Allah Baik Mojokerto, saudara minggu ini belajar tentang bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita mau benar-benar tidak terputus-putusnya dalam doa. Terus terhubung, stay connected. Ya. Supaya kita dituntun terus oleh Roh Kudus. Banyak kejadian yang akan mengagetkan kita. Dan saya yakin juga karena Yesus 100% manusia. Banyak hal yang bisa mengagetkan Yesus. Tapi karena Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapanya dan dituntun oleh Roh, maka Yesus bisa melalui semuanya berkemenangan karena Dia adalah Allah. Dan kita yang adalah anak-anaknya, kita pun juga bisa berkemenangan karena dituntun oleh Roh Kudus. Pagi hari ini, buka hati saudara untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan biar Dia yang menuntun gerak langkah kita, perkataan kita, dan seterusnya. Amin saudara, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tuntun kami setiap saat. Kami tahu Engkau tidak pernah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi Engkau selalu melepaskan kami daripada yang jahat. Roh Kudus, menghadapi apapun, biar bimbingan-Mu, tuntunan-Mu itu selalu ada bagi kami, agar kami tidak tersesat. Terima kasih. Terus bimbing kami dalam segala situasi kami, pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami percaya akan itu. Terima kasih. Kami menjalani hari ini dengan menghela nafas yang lega, menarik nafas yang panjang dan menghembuskannya dengan lega, karena kami tahu Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.